Halo, Hah? Ini apa? gelut. Apa rek? Siapa? Ya apa ya apa? Mas, lagi nanti jawab. Apa lah? Apa? Maksud lagi nang ndi apa? Nang kamar iki. Ya apa? Oh, lagi Mario operasi ta? Ora. Iya wis biasa. Penggaweane ngono to. Ya apa? Tapi golek Oke, tegesan ya siap. gak iso, gak bakat. Telek, telek. Nggak ada Beneran nih. tegesan jar. Aku katanya golek tegesan nih. Gak bakat ya apa kon iki. Ya apa iki Ayo, ya apa langsung bahas Bahas soal apa? gen Oke. egois. Nah, aku Gen kan wis egois. maca buku iki to, Dok. Wes Bu- mantap iku. Sakjane iki kudu mbok upload iku nang apa Cuma kan nang di poinnya oke bukune gambaran bu. banget. Oh iya, jane poinnya iku akeh banget yo. Aku iku tak eling-eling yo tuh. Aku iki sakjane ya, buku ini itu dicetak pertama itu tahun 6. Jadi yang Mm-mm. terjemahan apa namanya KPG itu, ini langsung dimulai apa tuh? Woi, halo, Dan halo Cito. langsung aja, Oh, langsung. ya wes ya. Selamat malam, malam di sana ya. Nah, Oke. nah. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Ini enggak tahu itu kesurupan opo ini ya Cito itu kok mendadak itu. Jadi sakjane Cito itu kodam Richard Dawkins koyo aneh ya. Jadi ndak ada hujan, ndak ada angin itu terus Cito itu ngajak ngobrol soal buku yang sudah dia baca namanya Selfish Gene. Selfish Sufficient, Gene itu sufficient. ya Selfish Gene itu adalah buku Selfish Gene itu adalah terjemah dari KPG ya Gramedia. KPG Gramedia. Tapi sebetulnya buku ini buku ini dicetak itu ini yang diterbitkan oleh Gramedia yang KPG ini itu adalah cetakan keempat tahun 2017 ya. Jadi 2017 ya. buku Ke-8 ini dok. dicetak Cetakan ke-8. keempat. Keempat. Jadi yang namanya apa namanya Selfish Gene itu dicetak 4 kali gitu ya. Oke. Yang pertama terbitan pertama itu tahun 76. Wah, itu aku ndak ngerti. Yang aku baca pertama itu adalah cetakan pertama ini tahun 87 gitu ya. Nah, tahun Hmm. 89 itu ada cetakan kedua gitu ya. Ada cetakan kedua tahun 89. Kemudian cetakan ketiga itu tahun 2006. Nah, cetakan keempat itu tahun 2016. Ini yang asli yang bahasa Inggris ya. Ya. Yang bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Inggris itu dicetak terakhir itu tahun 2016. Nah, ini diterbit diterjemahkan oleh KPG dalam bahasa Indonesia tahun 2017 gitu ya, gitu. Jadi Hmm. yang 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 di yang berbahasa Indonesia ini adalah cetakan terakhir gitu. Oke. Tapi memang ya buku ini aku baca buku ini itu awal itu baca buku eh, E.O. Wilson. E.O. Wilson itu tentang yang namanya judulnya itu On Human Nature. Nah, tapi E.O. Wilson itu bukan ahli biologi, beda dengan Richard Dawkins gitu ya. Jadi E.O. Wilson nulis On Human Nature itu, wah itu aku baca buku ini orgasme gitu ya. Puas aku. Puas gitu ya baca bukunya E.O. Wilson itu. Tapi setelah baca bukunya Richard Dawkins yang Selfish Gene itu, aku tercengang gitu ya, tercengang ternyata Hmm. bahasan-bahasan argumentasi seluler dalam hal ini malah subseluler DNA Ya. Hmm. yang waktu itu aku melongo ya, baca itu melongo, baca
baca bukunya apa namanya bukunya Richard Dawkins yang ini tuh melongo aku. Ini kok ada ya? Ternyata sebetulnya itu ya pemahaman kita tentang gen itu pada umumnya ya. Karena memang eh, ya siapa namanya Richard Dawkins ini unik orangnya ya, unik. Artian uniknya itu dia itu misalnya eh, pada 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 pengantarnya ya, pada pengantar yang pertama, dia itu memang memahami bahwa tidak mudah apa namanya tidak mudah apa namanya menjelaskan apa tentang 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 gen itu ya, tentang gen dan genom dalam apa namanya pada umumnya itu menjelaskan secara populer gitu. Itu Oke. pengantarnya di pengantarnya. Menjelaskan secara populer itu bagi dia itu ini pasti ada ada miss-nya, ada yang terlewat. Entah itu terlewat itu dari ketidakmengertian, ya, dari ketidakmengertian, atau karena ya memang sulit menjelaskan hal-hal yang teknisnya itu rumit, itu terus Mhm. kemudian disederhanakan gitu. Jadi Richard Dawkins itu memahami tantangannya. Yang pertama adalah orang awam membaca buku ini itu tantangan tersendiri, gitu ya. Tentu ada gap di situ antara pengetahuannya Richard Dawkins dengan sebagai zoolog ya. Dia itu memang ahli binatang gitu, ahli binatang ya, ahli binatang. Bahkan dia ahli dalam perilaku binatang. Yang kedua, gapnya itu. Yang kedua itu adalah eh, yang kalau yang membaca itu pakar loh, itu itu bagi dia itu tantangan tersendiri gitu. Iya, iya. Bagaimana seorang ahli genetika, gitu ya, ahli genetika, terus kemudian membaca buku populer gitu. Tentu, tentu, tentu eh, ada hal-hal yang akan dikoreksi. Pakar itu gitu. Kalau orang menjelaskan terus kemudian ada celah, dia itu akan mengkoreksi itu ya. Jadi Richard Dawkins juga merasa ini nanti banyak deh pakar-pakar yang berusaha atau mengkoreksi Mhm. tulisannya ini, ya. Ya, gayanya pakar itu kan gitu. Kan tidak semua begitu, gitu ya. Kan ada perkecualian lah. Ini meletek enggak si Richard Dawkins kalau dia tahu gitu. Yang ketiga adalah mahasiswa yang mempelajari lah. Ini tantangan-tantangan yang akan dihadapi bagaimana apa namanya bagaimana eh, menuliskan hal-hal rumit ke dalam bahasa populer gitu ya. Richard Dawkins tentu bukan yang pertama itu ya Oke. menjelaskan hal-hal yang rumit dalam bahasa populer itu. Di zamannya itu juga ada Carl menulis Kosmos itu ya itu. Ya Mhm. itu Carl Sagan menulis Kosmos. Tapi dalam hal ini uh, Richard Dawkins menuliskan selfish gene ini ya meskipun ya tentu saja tidak semua bisa terjelaskan ya tentang gen, tapi bagaimana yang namanya genom dan gen itu dijelaskan secara populer oleh yang namanya Richard Dawkins gitu ya. Di awalnya dia kelihatan hati-hati. Oh ya, kelihatan hati-hati di awal. Ya, di awal kelihatan hati-hati. Tapi beberapa paragraf kemudian ya kelihatan galaknya dia itu memang. Iya, Emang iya, dia iya. tuh galak gitu ya. Ya Stephen Richard Dawkins ini. Nah, misalnya ini dalam pengantar yang pertama dan dilanjutkan. Ini kan eh, buku yang keempat itu, cetakan keempat tentu saja ya, karena perkembangan
perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini pengetahuan ilmiah itu berkembang, Ya. maka ya mau tidak mau Richard Dawkins itu perlu merevisi atau menambahkan hal-hal yang baru tentang kepada bukunya. Bahkan sekarang ini ya, setelah 8 tahun berlalu itu, kayaknya Richard Dawkins akan memperbarui lagi itu. Akan Buku ini. banyak, iya, akan banyak tambahan-tambahan terhadap buku ini sesuai dengan perkembangan pengetahuan ilmiah. Hanya saja di awal-awal mengenai mengapa ada manusia, ya itu tidak akan berubah, itu sudah fix gitu ya. Oke. Gitu. Itu kan apa namanya kalau kita baca Subhasan memang anu tuh, aku setuju sama kamu kalau buku ini kita bahas beberapa kali karena ya yang pertama itu ya kalau kita melihat yang dibahas itu nih ya tak ingat-ingat loh tuh ya. Ya. Ini ada misalnya ada bab yang membahas mengapa ada manusia gitu ya. Manusia. Mengapa ada manusia? Terus kemudian tentang bagaimana itu replikasi terjadi oleh mesinnya, namanya replikator gitu. Ya. Yang ketiga Replikator. itu tentang, nah ini yang ketiga ini sebenarnya adalah salah satu judul yang diusulkan oleh temannya gitu tentang buku ini ya yang namanya Immortal Coil gitu ya, Immortal Coil atau kalau dalam bukunya KPG itu diterjemahkan sebagai gulungan kekal gitu. Gulungan Ya, kekal. gulungan kekal gitu. Terus kemudian ada yang sebut gene machine atau machine gen, terus kemudian agresi stabilitas dan ya mesin egois ya, selfish machine gitu ya. Terus kemudian pertalian gen keluarga berencana. Itu ada loh keluarga berencana ditulis di itu ya. Jadi ada banyak bab, tapi memang supaya kita ngomongnya enak gitu ya. Itu nanti dibahas sak melenek ya, sak marine, sak selesainya gitu ya. Ya itu apa namanya itu yang ada dalam buku ini. Nah di dalam bab pertama itu ya itu mengapa ada manusia gitu ya. Mengapa ada manusia itu Richard Dawkins itu menjelaskan karena selama ini ya misalkan apa namanya manusia itu kita ya selama ini sampai sekarang itu ya sampai sekarang orang membahas kenapa ada manusia itu pendekatannya pendekatan filsafat gitu. Ya. Dan di dalam buku ini jelas-jelas yang namanya Richard Dawkins itu kayaknya filsuf-filsuf itu tidak pernah menganggap yang namanya Charles Darwin itu ada itu. Ini itu ada di bab pertama buku ini. Filsuf-filsuf itu membahas kehidupan, apa makna hidup, apa alasan hidup manusia itu. Seolah-olah filsuf-filsuf itu tidak pernah menganggap yang namanya Charles Darwin ada itu. Kalau ditanya kenapa manusia ada, bagaimana manusia muncul, bagaimana manusia itu ada, ya mau enggak mau sih yang paling bisa menjawab dengan bagus itu adalah awalnya adalah ya Charles Darwin itu ya. Charles Darwin. Kenapa misalnya kalau binatang bagaimana manusia itu jadi seperti sekarang ketimbang binatang-binatang yang lain gitu ya. Ya, ini. Nah, dalam hal ini kalau dikaitkan dengan selfish gene itu Richard Dawkins di bab pertama itu menjelaskan kenapa yang namanya selfish gene itu yang selfish itu spesiesnya atau individunya gitu ya. Jadi ada beberapa buku yang sebelumnya itu, tapi pendekatannya bukan pendekatan biologi, misalkan sosial kontrak gitu ya. Sosial kontrak itu adalah pendekatannya dari yang namanya spesies gitu. Pokoknya yang penting spesies itu harus tetap ada gitu ya. Jadi ada perilaku altruis misalnya ya,
Altruisme itu misalnya altruisme itu adalah apa namanya salah satu individu itu rela mati demi orang lain. Orang lain. Ujung-ujungnya adalah untuk mempertahankan eksistensi Gennya. dari gennya gitu. Dari gennya. Tapi itu adalah pendekatan filsafat. Tetapi kalau yang namanya Richard Dawkins itu, yang selfish itu bukan individu, bukan spesies, bukan kelompok, tapi gen itu sendiri gitu. Gen itu sendiri yang yang apa namanya yang egois gitu. Jadi ada yang namanya seleksi individu, ada seleksi kelompok. Nah, tapi kalau Richard Dawkins, ya, kalau dibanding, ya dia bilang ya, yang namanya Charles Darwin waktu itu nggak kenal genetika gitu ya. Charles Darwin itu nggak kenal genetika, bahkan apa namanya pengikut Darwin awalnya itu berantem sama pengikutnya Gregor Mendel. Jadi Darwinian dan Mendelian itu Ya, ya, ya. itu mereka berantem di awalnya sampai ketemu yang namanya DNA itu ya itu. Sampai tahun 30-an ketemu DNA. Lah ternyata Mendelian Darwinian itu tidak saling bertentangan itu ya. Itu malah klop gitu. Ya itu. Apa namanya? Klop itu. Jadi begitu disatukan antara Mendelian Darwinian lahirlah yang namanya teori DNA. evolusi modern. Oh, oke. Teori evolusi modern itu ya, teori evolusi. Di awalnya pengikut-pengikut Gregor Mendel berantem sama pengikut-pengikut Charles Darwin itu. Nah, akhirnya ya akhirnya sekarang yang namanya genetika itu ya gabungan antara ide-ide Darwin gitu ya. Dan kemudian teknisnya itu teknis rumitnya itu adalah Gregor Mendel gitu. Nah, memang memahami hal yang rumit terus kemudian disederhanakan ini ya tentu ono ada gaps, selalu ada gapnya. Kenapa yang disebut selfish gene gitu ya. Nah, di bab pertama dan kedua ya, bab pertama dan kedua tentang kenapa ada manusia dan yang namanya Gen bab egois. yang kedua itu gen egois itu Richard Dawkins itu menjelaskan gitu ya dan replikator itu bab kedua itu menjelaskan sebetulnya ada hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit itu, tapi dia menjelaskan secara implisit itu. Karena segala sesuatu tentu awalnya sederhana gitu ya. Awalnya sederhana. Nah, kesederhanaan itu orang sudah paham lah. Kompleksitas itu ya, kompleksitas ada hal-hal yang kompleks itu diawali dengan hal yang sederhana. Itu orang sudah pada tahu dulunya itu ya. Dulunya itu di zaman awal-awal berkembangnya ilmu pengetahuan ilmiah itu orang itu paham lah. Segala sesuatu yang kompleks itu akan dimulai dari hal yang sederhana gitu. Hanya saja yang memuaskan dan menjelaskan segala sesuatu dengan jelas tentang kehidupan yang awalnya sederhana. Iya, Charles Darwin gitu. Charles Darwin. Hmm. Ya yang namanya teori evolusi itu ya seperti sekarang itu orang sudah tidak bisa membantah seperti dunia itu bulat ya, bumi itu bulat itu ya. Ya tentu ada orang yang ngengkel itu ya. Kau bumi bleber itu ya wis terserah lah sakarepmu lah ya. Dia ngomong bumi itu kayak cowek itu ya, terus dibatasi oleh dinding es sembuh lah sakarepmu ya itu. Tapi ya ilmu pengetahuan sekarang, ilmu pengetahuan ilmiah itu, pengetahuan ilmiah itu semua menerima yang namanya menerima bahwa semua itu paham bumi itu adalah bulat dan bahkan segala sesuatu pengetahuan sekarang itu kecepatan pesawat lah semuanya itu mengukur arahnya pesawat kemana yang paling dekat kalau dari misalkan dari Johannesburg mau ke India itu rutenya mana yang paling cepat itu melihat adalah karena bumi itu adalah bumi bulat. Misalnya dari New Zealand mau ke Afrika Selatan itu karena bumi bulat ya paling cepat lewat kutub
itu ya. Itu sudah paham. Nah, pengetahuan ilmiah itu mengenai teori Darwin itu sama halnya dengan teori bahwa bumi bulat itu akan diterima, sudah diterima itu. Kalau ada yang nggak paham, ya nggak apa-apa itu. Nggak semua kamu harus paham dan tidak semua harus paham kamu, ya itu. Orang kabeh kowe kudu ngerti ya. Dan orang kabeh kudu ngerti kowe gitu ya. Lah perasaanmu kon iku sapa gitu ya. Jadi tidak semua kita harus paham dan tidak semua harus paham kita gitu. Ya, gitu itu adalah ya itu adalah persoalannya. Nah, itu yang nah dalam yang dalam bab awal buku apa namanya selfish gene ini tentang tentang keegoisan gen karena di sini itu gen itu dari awalnya sederhana dari ya, di situ apa namanya Richard Dawkins itu menjelaskan eh, ikatan-ikatan ikatan-ikatan yang lebih lebih stabil gitu ya. Misalnya air itu akan stabil kalau dalam bentuk bulat gitu ya. Bulat seperti itu. Jadi tetesan air kalau di angkasa luar itu ya tanpa ada gravitasi dia itu akan berbentuk bulat. Sementara ada kecenderungan mineral-mineral tertentu dalam bentuk kubus, misalnya garam, gitu berusaha dalam bentuk kubus gitu ya. Itu dijelaskan di buku ini bagaimana apa namanya atom-atom ya? gitu ya. Atom itu kemudian menyatu dalam satu molekul. Molekul berganding dengan molekul lain. Itu ada yang cenderung stabil gitu. Tetapi kestabilan ini ada harganya gitu. Dia harus mendapatkan energi dari luar gitu, ya. Jadi sudah jelas bahwa yang namanya molekul-molekul yang stabil untuk menjadi molekul yang stabil, dia harus menerima energi dari luar. Sehingga kalau molekul itu dia pecah, dia akan mengeluarkan energi. Jadi, nah itu yang disebut tadi itu. Jadi, sistem yang terbuka akan memungkinkan sistem itu lebih stabil kalau dia bisa menerima energi. Kalau sistem tertutup, dia tidak bisa menerima energi dari luar, sehingga entropi itu tidak bisa diturunkan. Nah, ini yang dijelaskan secara implisit ya. Dijelaskan secara implisit oleh Richard Dawkins di buku di bab-bab awal gitu ya. Tentang yang namanya kenapa ada manusia dan kemudian replikasi. Nah, kenapa ada manusia? Manusia ya tidak di awal jelaskan Richard Dawkins sebagai zoolog gitu ya. Dia manusia itu ya tidak lebih dominan ketimbang kecoa atau suketeki gitu ya. Enggak itu ya. Ya kebetulan aja ada gitu ya. Secara kebetulan. Loh kok kebetulan? Iya kebetulan itu. Bagaimana mungkin segala sesuatu yang acak itu terus kemudian kebetulan. Memang tuh kalau kamu sekarang itu misalkan judi togel sampai sekarang gitu ya. Kamu menang kaya raya dari togel itu sulit itu. Tetapi kalau kamu pasang tiap minggu masang togel selama 6 miliar tahun, ya ada kemungkinan kamu itu bisa kaya raya itu ya. Jadi kita itu seringkali melihat itu rentang waktunya itu pendek itu. Padahal yang namanya kehidupan itu muncul setelah 4 miliar tahun lebih, 3 miliar tahun lebih bumi ini ada itu ya. Itu seperti kemungkinan papan catur itu enggak, Dok? Iya, betul itu ya. Lalu Mbok uncalno keropiak gitu ya. Ya, nggak mungkin lah papan catur tuh apa namanya misalnya terus kemudian apa namanya noto dewe gitu. Ya kan? Itu tidak. Nah, sama dengan kamu membuat misalkan kamu
ngumpulin karbon dengan jumlah yang sama, hidrogen dengan jumlah yang sama, nitrogen dengan kamu kopi, enggak ya kemungkinan kecil itu akan jadi yang namanya protein itu Iya, ya. iya. Hanya saja ini setelah yang namanya molekul-molekul awal itu, molekul-molekul awal yang menjadi yang namanya protein itu, asam amino itu. Terus kemudian itu dia menjadi purin dan pirimidin, dalam hal ini itu adalah DNA itu. Itu 3 miliar tahun itu. 3 miliar tahun itu suwe wem. Apa? Itu ya itu. 3 miliar tahun itu lama itu. Jadi 3 miliar tahun pertama itu ada yang namanya primordial soup itu ya. Primordial soup itu. Jadi dari mana primordial soup itu? Primordial soup itu. Nah, sekarang di bukunya Richard Dawkins ini juga disebutkan kita tidak tahu gitu ya. Tidak tahu sebelumnya itu bumi itu seperti apa waktu itu. Tapi kemungkinan besar yang paling memungkinkan adalah